Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Robi Kurniawan dan hari ini gue mau bikin satu video rekomendasi yang beda karena gue nggak ngerekomendasiin sebuah buku, tapi lebih ke ngerekomendasiin sebuah film yang anchor point-nya tuh dari buku yang mungkin kalian suka. Jadi gue akan nyebutin 3 buku atau 3 jenis buku gitu, 3 genre buku, dan kemudian dari sana gue akan ngerekomendasiin sebuah film yang sekiranya masih ada korelasinya, dan gue yakin kalian akan suka sih kalau kalian udah baca buku-buku tadi atau memang suka genre-genre dari buku-buku yang udah gue sebutkan. Oh ya, rekomendasi film di video satu ini nggak sesimpel tonton film adaptasi dari buku yang ada gitu, enggak. Gue akan spesifik cari film yang bukan berasal dari buku. Karena kayaknya semacam no-brainer banget gitu kalau misal gue rekomendasiin Dune, tapi batu loncatannya dari buku Dune juga, kan ngapain gitu. Itu nggak make sense banget sih. Makanya gue akan merekomendasiin film-film yang bukan merupakan sebuah adaptasi dari berbagai genre buku yang akan gue sebutkan nanti. Gue sebenarnya masih ragu sih untuk bikin video ini, karena walaupun mungkin ada korelasinya sama buku, tapi kan yang gue rekomendasikan output akhirnya tetap film kan. Jadi mungkin setelah nonton video ini kalian bisa let me know di kolom komentar bawah apakah format seperti ini masih cocok di Sudut Koma ini. Karena kalau sekiranya masih cocok, gue akan bikin part-part selanjutnya, nggak dalam waktu dekat. Cuma ya kalau memang dirasa konten seperti ini masih masuk sama dunia literasi, atau kalian enjoy konten seperti ini, mungkin ya gue akan consider untuk bikin video-video yang lain dengan tema yang sama atau format yang sama. Oke, sebelum kita masuk ke video rekomendasinya, sebelum gue nyaranin sebuah film dari sebuah buku yang akan gue sebutkan nanti, gue mau address satu hal, yaitu baju satu ini. Karena somehow banyak banget yang nanya, beneran banyak banget yang nanya, beli baju ini tuh di mana? Beli merchandise A24 ini di mana? Nah, buat teman-teman yang belum tahu, A24 merupakan publisher mungkin dulunya. Dia sebuah publisher film gitu di luar sana di US. Kemudian makin kesini kayaknya dia juga udah mulai nge-produce film sih. Nah, mungkin kalau gue mau deskripsiin, A24 tuh kayak musik-musik indie-nya nih, Indo gitu lah. Dia kayak nawarin film-film alternatif dari studio-studio besar. Film-film dia tuh jatuhnya lebih ke art house yang tipe-tipe film-film festival gitu loh. Oh ya, sama satu lagi sih, A24 juga terkenal sama film-film horornya. Mungkin kalau kalian tahu Midsommar atau Midsommar, itu A24. Kemudian yang baru rame kemarin Civil War, atau mungkin kalian tahu Hereditary. Kemudian film pertamanya Greta Gerwig, Lady Bird, juga A24. Atau mungkin yang paling rame deh, Everything Everywhere All at Once, itu juga A24. Jadi A24 emang lagi hype lah di dunia perfilman, dan banyak banget fanbase-nya. Fansnya tuh para cinephile di seluruh dunia, termasuk gue. Nah, mumpung di video kali ini ada hubungannya dengan film, jadi gue mau address kaos satu ini. Jadi kaos A24 yang gue punya adalah hasil dari desain gue sendiri ya, bukan gue beli. Karena banyak banget yang nanya, itu belinya di mana? Sebenarnya kalau kalian pengen official merchandise dari A24, kalian bisa mampir langsung ke websitenya. Cuma waktu itu gue udah pernah nyoba kan, gue pengen beli yang capnya, yang topi, terus ada logonya A24. Kalau nggak salah topinya cuma $30 atau sekitar $20 gitu. Tapi masalahnya ada di ongkir, dia ongkirnya $72 sendiri, 1 juta mungkin. Jadi dari sana gue nggak jadi beli, akhirnya gue bikin sendiri merchandise A24, karena kebetulan gue juga anak DKV kan. Gue desain sendiri, dan ya ini hasilnya. Jadi gue nggak beli teman-teman, gue bikin sendiri. Karena pertanyaan baju ini beli di mana tuh kayak keep coming gitu loh, kayak dateng terus. Baju satu ini juga punya desain belakang, tapi ya mungkin akan gue tampilin kali ya desain gue, mockupnya kayak gimana. Dia dari film Lady Bird, filmnya Greta Gerwig tadi, yang juga filmnya A24. So ini desainnya kayak gini. Bisa di rating mungkin di kolom komentar bawah hasil desain gue kayak gimana. So ya, itu mungkin untuk intermezzonya. Sekarang kita langsung masuk ke video rekomendasinya. Oke, rekomendasi pertama akan gue buka dengan genre horor, karena kebetulan A24 juga terkenal dengan film-film horornya. Gue akan berangkat dari tipe-tipe buku horor klasik mungkin, kayak mungkin Dracula-nya Bram Stoker,
Nah, kalau kalian suka sama tipe-tipe buku horor klasik atau mungkin tipe-tipe horor yang baunya tuh folklore gitu, mungkin kalau kalian juga suka sama buku Curse Bunny yang kumpulan cerita dari Korea itu, beberapa ceritanya gue juga merasa dia folklore horor gitu sih. Nah, kalau kalian suka dengan genre seperti tadi, gue akan merekomendasikan satu film horor dari A24 yaitu The Witch. The Witch ini sendiri merupakan film horor yang sesuai namanya, temanya ada di situ ya, dan dia ditulis dan disutradarai oleh Robert Eggers. Kayaknya ini debut direktorial pertamanya deh. Filmnya kalau nggak salah rilis di tahun 2010-an gitu, entah 16 atau 17 mungkin. Dan untuk kualitas filmnya sih udah nggak usah diraguin lagi lah ya, kan Robert Eggers ya intinya dia udah terkenal banget kan sekarang. Karya-karyanya yang lain tuh nggak kalah bagus gitu, macam The Lighthouse atau mungkin The Northman, sampai yang terakhir kemarin Nosferatu. Nah, dari film awalnya yang The Witch tadi, dia tuh udah bagus gitu. Dia bukan tipe-tipe horor yang jump scary, yang mana itu gue suka banget karena gue ngerasa jump scare itu agak cheating karena jatuhnya ke kaget bukan takut. Di The Witch dia pinter banget mainin suspense-nya. Sekali lagi horror folklore-nya dapet banget. Endingnya gue suka banget sama endingnya. Dan yang gak kalah penting adalah performance yang wah gila banget dari Anya Taylor-Joy. Ada satu quotes yang menarik dari The Witch ini yang diomongin sama karakternya Anya tadi. Kayak gini quotesnya. I am that very witch. When I sleep, my spirit slips away from my body and dances naked with the devil. So itu untuk rekomendasi pertama. Kalau kalian suka horor yang lebih ke folklore, kayak contohnya sekali lagi Dracula-nya Bram Stoker, kalian bisa coba nonton film The Witch karya Robert Eggers. Oke, rekomendasi kedua gue akan berangkat dari buku yang sangat nyesek banget. Salah satu buku yang paling nyesek yang pernah gue baca yaitu White Nights karya Fyodor Dostoevsky. Kalau kalian udah nonton video pembahasan yang udah gue bikin tentang buku satu ini, kalian pasti tahu kalau buku ini tuh rame gara-gara satu tweet di Twitter yang mana dia ngomong kalau you think you know about love until you read Dostoevsky's White Nights. Dia tuh ceritanya romance yang nyesek banget. Ada unsur the right person the wrong time, dan satu lagi ada unsur romance yang berat di satu sisi aja. Again, mungkin selengkapnya kalian bisa tonton video pembahasan khusus yang udah gue bikin. Tapi yang jelas kalau kalian suka sama tipe-tipe romance yang set seperti tadi, yang udah gue jelasin sebelumnya, gue ngerasa kalian akan enjoy untuk nonton film Past Life. Ini juga film A24 sih. Dia merupakan karya directorial debut juga dari Celine Song. Gue tuh udah nangis dari pertama kali nonton trailernya, seriusan. Karena set banget men. Dia nyeritain tentang sepasang tokoh lelaki dan perempuan yang berasal dari Korea. Mereka tuh kayak childhood sweetheart gitu. Udah deket dari kecil, kemudian ya mungkin waktu masih kecil tadi mereka suka antara satu sama lain. Tapi ada satu poin di mana si keluarga yang cewek harus pindah ke Amerika atau ke Kanada ya, yang jelas keluar dari Korea, dan kemudian ada time skip. Kita mengikuti kisah mereka yang udah besar karena satu dan dua hal mereka menemukan satu sama lain, mereka saling nyari satu sama lain, mereka deket. Romansnya mulai kebangun di sini, tapi si cewek memutuskan untuk kayak kita nggak bisa berhubungan lebih jauh lagi deh. Karena setiap kali kita ngobrol berdua, gue tuh pengen balik ke Korea, pengen nyusul lo gitu. Sedangkan keluarganya sudah susah-susah untuk pindah ke luar negeri untuk mendapatkan kesempatan dan opportunity yang lebih baik. Kemudian ada time skip lagi, mereka jadi jauh lebih dewasa. Posisinya sekarang si cewek udah nikah, bukan sama si cowok Korea tadi, tapi ya dari situ aja udah nyesek sih. Si cowok baru aja putus dari pacarnya yang lain juga. Kemudian dia pengen liburan ke New York kalau nggak salah untuk jalan-jalan dan nemuin si cewek tadi. Yang menarik di sini adalah ada satu konsep, ini kalau gue salah bisa dibenerin ya, cara ngomongnya, yaitu Inyan, merupakan satu konsep dari Korea gitu, yang mana sesimpel kalau baju kita bersentuhan dengan baju orang lain, itu kita udah punya inyan gitu, kita udah punya hubungan di kehidupan sebelumnya. Nah, apalagi kalau kita benar-benar memiliki hubungan dengan orang lain. Ada beribu-ribu atau ratusan ribu lapisan inyan yang ada di sana, yang berarti di kehidupan sebelumnya mereka juga sudah dekat gitu. Itu menarik banget sih, menarik banget.
dan cerita akan berputar dari konsep tersebut. Kita akan mengikuti kisah mereka yang seneng bisa ketemu finally setelah terakhir kali mereka ketemu tuh waktu masih kecil. Finally mereka ketemu lagi, awkwardnya ada, tensionnya ada, tension romance-nya, tapi kayak mereka saling menjaga satu sama lain karena si cewek udah nikah. Bener-bener kerasa the right person, the wrong time gitu. Bukan time lagi sih, lifetime gitu. Sekali lagi mungkin di kehidupan sebelumnya, ini salah satu scene di akhir filmnya yang nonjok banget. Si cowok nanya ke si cewek, kira-kira di kehidupan sebelumnya kita tuh apa ya? Apakah hubungan ini berhasil? Apakah di kehidupan lainnya kamu nggak pernah meninggalkan Korea? Apakah kita pacaran? Apakah kita menikah? Apakah kita punya anak? Gue bacanya pun pengen nangis, men, gila. Itu nyesek banget, dan gue suka sama tipe-tipe romance yang kayak gini. Bukan tipe-tipe romance yang menye-menye atau gimana, tapi yang lebih realis, kemudian yang sad terutama. So kalau kalian udah baca White Nights dari Dostoevsky, atau kalian suka dengan genre romance dengan tipe-tipe cerita yang sama, kalian pasti akan suka sama Past Life dari Celine Song tadi. Gue highly recommend banget, kalian harus nonton. Oke, rekomendasi terakhir gue akan berangkat dari novel-novel misteri detektif. Khususnya mungkin gue akan berangkat dari series misteri detektifnya Agatha Christie ya. Karena kayaknya itu yang paling besar dan itu yang paling banyak fanbase-nya. Dari sana gue akan ngerekomendasiin film dari Rian Johnson. Ini bukan series ya, ini film tapi berseries. Kayak gitulah. Yaitu film-film dalam series Benoit Blanc. Dia merupakan seorang detektifnya lah. Kalau kalian sering baca Agatha Christie, kalian pasti tahu lah. Di sini detektifnya Benoit Blanc, dan kemudian film-film dalam series satu ini tuh baru ada 2. Yang pertama ada Knives Out, yang kedua ada Glass Onion. Setiap kali gue nemu ada orang yang baca buku-bukunya Agatha Christie atau memang suka sama misteri detektif, gue pasti akan merekomendasikan Knives Out atau Glass Onion sih, karena gue ngerasa film dari Rian Johnson satu ini tuh versi modernnya Agatha Christie gitu. Bener-bener cerita misteri thriller detektif yang fresh, yang modern. Itu sih sesimpel versi modernnya Agatha Christie. Untuk film yang pertama, Knives Out, dia ada hubungannya dengan warisan. Dan untuk Glass Onion merupakan cerita misteri thriller detektif yang diselesaikan di satu pulau terpencil. Kalian pasti familiar kalau udah baca And Then There Were None, karya dari Agatha Christie. Seriusan deh, kalian harus coba film-film satu ini daripada kalian simply nonton film adaptasi dari Agatha Christie. Kalian kan udah tahu endingnya kayak gimana kan. Nah ini nih yang fresh, yang baru, yang bukan mungkin sih, gue yakin akan jadi film misteri thriller detektif baru kalian. So ya, itu aja untuk video rekomendasi kali ini. Gimana menurut kalian format seperti ini kira-kira masih enjoyable ya? Masih masuk gak sama sudut koma? Karena kalau iya, gue akan bikin part-part selanjutnya nanti one day. Dan dari film-film yang udah gue sebutin tadi, film mana yang udah kalian tonton, film mana yang kalian penasaran, bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Robby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.